Halo? Fer, saya mau ketemu sama kamu. Maaf Tamara, saya sedang sibuk. Saya boleh ke sana nggak? Kebetulan jalan saya searah dengan kantor kamu. Ya, boleh saja kalau kamu mau. Oke, saya akan tiba di sana dalam beberapa menit ya. Dah. Bye. Masuk. Lagi ngapain kamu? Kamu bikin kaget saja, Ruth. Habis dari tadi saya lihat kamu bengong terus. Nggak ada apa-apa. Kalau gitu kita keluar yuk, makan siang. Sepertinya nggak bisa, Ruth. Tamara baru saja nelponin saya. Tapi saya ada hal yang penting yang saya harus bicarain sama kamu, Fer. Kamu bisa kan bicarakannya di sini saja? Tim penerbit Sang Pencinta mengundang saya besok sore untuk jumpa pers. Saya nggak mau datang, Ferry. Saya mau kamu yang datang ke sana. Memangnya kenapa? Iya, karena kamulah sang pencinta, bukan saya. Rudy, tolong. Jangan ungkit itu lagi ya. Saya bukannya mengungkit, Ferry. Tapi kebetulan besok itu kan sekalian penerbitan Sang Pencinta yang baru. Jadi kamu berhak untuk ketemu oleh para penggemar kamu. Ya, saya tahu. Tapi semua orang tahunya, kamu adalah sang pencinta. Saya minta kamu datang ke sana bukan untuk kamu mengakui sebagai sang pencinta. Cuma sekedar datang karena peluncuran sang pencinta yang baru itu. Rudy, ada apa dengan kamu, Ruth? Sejak kamu tidak mau menikahi Tamara, kamu kelihatannya kesal, marah, dan benci sama saya. Itu sangat menyakitkan saya, Ruth. Hubungan kita menjadi renggang. Dan sudah tidak ada keterbukaan lagi di antara kita berdua. Kenapa kamu lakukan itu, Ruth? Padahal dalam hidup saya ingin bahagiakan Papa, Mama, Ibu Niken, dan juga kamu. Tapi semuanya sudah menjadi berantakan. Bahkan saya tidak bisa memecahkan masalah kamu dengan Rasti. Fer, lebih baik kita jangan bicarakan itu sekarang. Saya takut Tamara mendengar itu semua. Kan kamu bilang Tamara mau datang ke sini. Tapi Ruth, saya mohon kamu jamin dari saya. Nggak mungkin saya menghindari kamu, Fer. Kamu sengaja panggil dia ke sini supaya ketemu dengan saya, kan? Enggak, Tamara. Jangan bohong kamu. Kamu masih berusaha mencoblangin saya dengan Rudy, kan? Jahat kamu, Ferry. Tamara, dengar dulu, Tamara. Mia bilang katanya Rudy nyari Om. Ya, ada yang perlu saya bicarain sama Om. Tapi lebih baik kita bicara di luar sambil makan siang. Om sudah makan? Belum. Tapi, Ruth, Om ada janji sama Pak Anggoro. Masalah Papa gampang. Bicara dulu sama saya. Begitu selesai kan bisa langsung ke Papa. Oke? Oke. Ria, kenapa dia nggak masuk kantor terus ya? Itu yang Om lagi pikirin. Om nggak tahu kemana perginya si Ria itu. Om telepon ke rumahnya, nggak ada yang angkat. Terus dia nggak minta izin lagi kalau memang mau ambil cuti. Emang dia nggak bilang apa-apa sama Om sebelumnya? Enggak. Tapi nggak apa-apa. Nanti Om yang datang ke rumahnya. Yang kayak beginian nggak bisa dibiarin, Ruth. Masa mentang-mentang bosnya pergi dia ikut pergi juga? Nggak bisa dibiarin yang kayak beginian. Iya, benar juga sih Om. Tapi jangan terlalu kasar Om. Ya. Soalnya masih banyak kerjaan saya yang harus diselesaikan sama dia. Masalah proyek lah, masalah ini. Ya. Oh ya, kalau gituan sih, Ruth serahin sama Om. Beres. Ruth, Om boleh nanya nggak nih? Apa Om? Om dengar kamu mutusin hubungan sama Tamara. Sayang, Ruth. Anaknya kan cantik, Mbak Henol, terkenal lagi. Kalau Om jadi kamu,
Om nggak bakal lepas dari buntutnya. Om buntutin terus. Hah, ntar daripada disambar orang. Tadi lihat nggak? Itu udah masih Ferry tuh. Om, saya mohon. Ya, nggak usah ngomongin soal itu. Saya lagi nggak mood. Kan masih banyak yang bisa kita bahas soal kerjaan yang lain kek atau apa kek. Maaf Ruth. Om nggak akan nanya lagi. Sorry ya, Ruth. Ferry, cukup. Ferry, saya mohon Ferry, temenin saya makan siang. Karena hari ini hari terakhir saya bebas. Besok lusa, minggu depan, saya udah harus rekaman. Udah gak ada waktu. Jadi Rudi sudah memberikan puisinya ke kamu? Ya, semuanya. Kalau begitu biar Rudi saja yang nemenin kamu. Sekaligus untuk meliris lagunya. Mungkin nanti iya, tapi sekarang saya ingin kamu yang nemenin saya makan siang. Dan besok, saya mengharapkan seseorang yang istimewa datang ke studio saya. Siapa? Rudi. Bu Niken. Ibu Niken? Karena dia adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kamu. Yang membesarkan kamu dari kecil hingga segede gini. Kamu gak keberatan kan? Enggak, gak keberatan. Terima kasih. Niken, saya mau bicara sebentar. Masuk. Ada apa, Pak? Kamu sudah bicara dengan Ferry? Belum, Pak. Saya belum sempat bicara sama dia karena dari tadi malam dia pergi keluar terus dan tadi pagi dia sudah berangkat ke kantor pagi-pagi, Pak. Kenapa dengan Ferry ya? Sepertinya dia bikin teka-teki dengan kita. Saya pikir juga begitu, Pak. Saya mengkhawatirkan dia. Di kantor Pak Arif bilang dia akan ke Bali dan Cilacap. Sebuah alasan yang nggak masuk akal. Dia nggak diskusikan atau bicarakan hal itu pada saya. Dia limpahkan semua berkas ke saya. Di mana tanggung jawabnya? Tapi nggak mungkin, Pak, kalau Ferry melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Tapi itu yang diberikan kepada saya. Itu yang dia lakukan pada saya. Dia berikan semua berkas-berkas yang harusnya dia baca, dia putuskan. Malah dia limpahkan ke saya. Dia pergi dengan alasan proyek-proyeknya semua ada di sana. Saya nggak nyuruh dia nih kan. Saya tidak berprasangka buruk ya, Pak. Tapi menurut saya pasti ada seseorang yang menyuruh Ferry untuk pergi, Pak. Siapa? Linda? Saya nggak berani menuduh, Pak. Apa mungkin? Kalau ini benar, saya harap Bapak jangan memperdebatkannya dengan Bu Linda. Karena nanti akan membuat situasi akan lebih rumit lagi, Pak. Enggak. Saya enggak akan debatkan masalah ini sebelum saya bisa ketemu Ferry dan tahu siapa yang menyuruh dia pergi. Ya Allah, begitu banyak masalah yang menimpa keluarga ini. Belum masalah Rudi, masalah Rasi, masalah... Sabar, Pak. Tuhan sedang menguji kita. Kamu benar, kan? Tuhan sedang menguji kita. Apa? Lo hamil? Ih, gila ya. 2 bulan lagi lo. Hamil sama siapa sih? Lo nggak perlu tahu gue hamil sama siapa. Tapi yang penting, kehamilan ini merupakan karunia dari Tuhan. Ih, kenapa sih? Lo mabok apa? Enggak, gue sehat. Kalau lo nggak percaya, pegang nih perut gue.
Apaan sih? Ras, gue tuh tahu siapa lu. Jadi nggak mungkin dong kayak begini. Tapi kenyataannya gue hamil. Gue hebat kan? Apanya yang hebat? Ras, lu tuh belum nikah, belum punya suami, terus sekarang lu hamil. Lu gak malu apa? Mendingan lu sekarang gugurin aja, biar orang tua lu tuh nggak tahu. Gila lu, gue lagi sayang-sayangnya sama nih anak lu suruh aborsi. Lagian nyokap bokap gue tuh udah tahu. Apa? Masa sih? Rasti memang tidak tahu malu. Papa? Om, Kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib. Tapi tidak bagi Rasti. Papa mau bicara dengan kamu, Rasti. Tapi Pak, Sekarang. Ras, mendingan gue pulang dulu ya. ya udah hati-hati ya. Permisi Om. Ya. Apa-apaan sih? Pasti jadi malu sama Dian. Apa kamu juga merasa malu ketika papamu ini tahu anak perempuan satu-satunya yang dia kuliahkan dengan cucuran keringat, yang dia harapkan akan menjadi tulang punggung keluarga nantinya, sekarang ternyata hamil. Dan kehamilannya itu tidak tahu siapa laki-laki yang telah menghamili kamu. Apa kamu juga merasa enak? Hah? Papa salah, Pak. Anak ini mempunyai ayah. Siapa ayahnya, Rasti? Siapa? Tolong kamu katakan pada Papa. Biar bisa kita carikan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Tidak, Pak. Kalau waktunya sudah tepat, Rasti akan beritahu Papa. Persetan dengan waktu. Kamu tidak bisa terus menutupi perut kamu yang semakin membuncit, Rasti. Papa malu. Malu. Apalagi setelah Papa tahu kamu sempat ketemu dengan Ferry. Dari mana Papa tahu? Pak Anggoro. Pak Anggoro menyuruh Ferry menemuimu. Tapi Rasti tahu, Pak Anggoro pasti salah mengirim orang. Karena yang seharusnya datang adalah Rudi. Tutup mulut kamu, Rasti. Kamu tidak pantas mengharapkan Rudi. Lihat diri kamu, lihat diri kamu. Dan tidak ada orang yang mau menerima seorang gadis yang hamil di luar nikah. Tapi lihat saja, Pak. Saya pasti akan mendapatkan apa yang saya inginkan dari Rudi. Lihat saja. Saya ingin ambil mobil di kantor ya. Suruh aja supir kamu nganterin ke rumah, biar saya dropin kamu ke rumah ya, Fer. Nggak usah, soalnya kan saya masih banyak pekerjaan di kantor. Oke? Halo? Ini Om, Fer. Oh, Om. Ada apa, Om? Bisa kamu ke rumah Om sekarang? Ada yang penting, Om? Om ingin bicara dengan kamu dan Rudi. Apa Rudi bersama kamu, Fer? Oh, enggak, Om. Mungkin Rudi sudah ada di rumah. Kalau begitu biar Om telepon dia nanti. Om harap kamu bisa ke rumah Om secepatnya, ya? Iya, Om. Saya akan ke sana. Ada apa ya? Halo? Ini Ferry. Nanti tolong Pak Jati supaya membawakan mobil saya ke rumahnya Pak Arif ya.
Iya, sekarang. Terima kasih. Ada apa ya? Saya nggak tahu. Pak Arif minta saya untuk datang ke rumahnya. Jadi gimana? Ya, jadi saya mohon supaya kamu mengantarkan saya lebih dulu ke rumahnya Pak Arif. Gimana? Kamu nggak keberatan kan? Ya terserah kamu aja deh. Kamu kan yang nyetir. Saya ikut kamu aja. Jadi sampai sana saya bisa langsung pulang ya. Oke. Terima kasih ya. Saya butuh bantuan kamu, Suharto. Bantuan, Mas. Saya lihat kamu punya potensi untuk menyelidiki masalah yang sedang saya hadapi. Emangnya ada masalah apa lagi, Mas? Ada sesuatu yang ditutupi oleh Ferry dan Rasti. Maksud saya, masalah ini menyangkut Rasti. Kelihatannya masalah ini sangat mudah. Tapi setelah saya dan Arif nyelidiki, ternyata gak gampang. Jadi menurut Mas, Ferry sudah bermain api dengan Rasti, anaknya si Arif? Bukan. Jadi masalahnya begini. Suatu saat Arif ketemu saya di kantor, dia nangis. Dia ceritakan bahwa Rasti mengandung. Dia minta bantuan saya, atau saya malah ingin membantu menyelidiki siapa bayi dari ayah yang dikandungnya itu. Tapi ketika saya meminta Ferry untuk menyelidiki, dan Ferry sudah ketemu Rasti. Sampai suatu saat Rasti telepon saya, dia sudah ceritakan itu ke Ferry, tapi Ferry bilang, loh, saya curiga, ada apa ini, ada apa? Apa yang disebutkan oleh Ferry dan Rasti dari saya? Sekarang saya sangat yakin kalau Tamara tidak mencintai saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Duduk. Mari. Ya, silakan duduk. Udah lama, Fer? Baru saja, Ruth. Sebenarnya ada apa sih, Om? Hai. Rasti. Ada apa? Enggak, cuma pengen menyapa Rudi sama Ferry aja. Papa manggil mereka. Papa minta kamu masuk ke dalam. Kenapa? Masuk. Oke, kalau itu yang Papa mau. Tapi Rasti tahu, Papa pasti mau membicarakan tentang Rasti kan? Memang benar apa yang dikatakan Rasti. Om sengaja mengundang kalian berdua ke sini.
untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi Rasti. Dan mungkin Ferry sudah mengetahuinya. Maksud Om tentang kehamilan Rasti. Dan kamu, Rudy, kamu pasti kaget kalau mengetahui bahwa saat sekarang ini Rasti sedang hamil. Kehamilan Rasti ini benar-benar membuat Om hancur. Om tidak mengira sebelumnya kalau Rasti akan terjerumus dalam pergaulan bebas seperti ini. Dan yang lebih membuat Om bingung lagi, dia tidak mau memberitahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya itu. Kemarin Pak Anggoro bilang sama Om, mungkin Ferry mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili Rasti. Fer, tolong beritahu Om, siapa dia? Maaf, Om. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa karena Rasti tidak menceritakan sama saya. Kamu yakin, Fer? Ya, saya yakin, Om. Om benar-benar malu. Malu pada semua orang yang tahu akan aib yang menimpa keluarga Om. Malu pada kalian berdua. Impian Om hancur. Tadinya Om berpikir perjodohan yang dibuat papamu dengan menjodohkan Ferry dengan Rasti akan membuat tali persaudaraan kita semakin kuat. Tapi sekarang apa yang terjadi? Putri semata wayang Om yang Om bangga-banggakan, yang akan menjadi tulang punggung di kemudian hari, tega melemparkan kotoran ke muka orang tuanya. Dan Rasti tidak tahu malu mengharapkan Rudy terus supaya ingin menikah dengan Rudy. Om nggak habis pikir. Om tenang, Om. Tapi Om tidak bisa membiarkan ini semua terjadi. Om harus tenang untuk menghadapi cobaan seperti ini. Menurut saya, mungkin Rasti masih syok untuk menerima dirinya hamil. Dan dia takut kalau mengatakan sama Om siapa orang yang telah menghamilinya. Dia takut kalau nanti Om akan menghajar ayah dari bayinya. Iya, itulah yang akan Om lakukan. Kalau Om tahu siapa laki-laki itu. Kalau Om mengundang kita berdua untuk bicara sama Rasti, saya dan Rudy bersedia melakukannya, Om. Dan saya akan cari tahu siapa laki-laki yang menghamilinya. Om harap kalian berdua bisa membujuk Rasti untuk bicara. Ya, saya dan Rudy akan berusaha. Ya kan, Rud? Ya, Om. Kita berdua pasti akan berusaha.
Saya rasa nggak ada gunanya kalian berdua bicara dengan saya. Karena kalian berdua juga sudah tahu siapa ayah dari bayi saya. Rasti, saya tidak akan membiarkan kamu menuduh saya di depan papa kamu. Dengar Rasti ya. Saya tidak menuduh kamu, Rud. Tapi kenyataan kamulah ayah dari bayi saya. Tidak. Bukan saya. Cukup, cukup. Rasti, kenapa kamu mempersulit masalah kamu sendiri? Kasihan kedua orang tua kamu. Mereka sangat sayang sama kamu, Ras. Mereka mengharapkan bayi kamu punya ayah jika dia lahir nanti. Saya tahu. Karena itulah yang saya inginkan. Lalu? Lalu apa? Kamu masih tetap menuduh Rudi kalau dialah yang menghamili kamu. Ya karena dialah yang menghamili saya. Oke. Kalau kamu masih bersikeras menuduh Rudi, tapi apa kamu nggak berpikir? Biar bagaimanapun juga dia tidak akan menikahi kamu. Saya tidak menuntut supaya Rudi menikahi saya. Lantas? Saya hanya ingin dia mengakui dan bertanggung jawab. Rasti, sama saja. Dasar keras kepala. Rudi, kamu diam, Rud. Kamu diam, oke? Rasti, saya mohon, Ras, kamu jangan memojokkan Rudi. Dia tidak akan bertanggung jawab dengan kamu karena dia merasa tidak melakukannya. Dan gak lama lagi juga Rudi akan menikah dengan Tamara. Bercanda kamu, Fer. Karena yang saya tahu Rudi membatalkan pernikahan dengan Tamara. Rasti, saya nggak bohong. Rudi melakukan itu hanya pura-pura untuk melindungi Tamara dari kejaran wartawan. Kamu tahu itu? Bohong! Kalian berdua pembohong! Enggak, Rasti. Saya mengatakan yang sebenarnya. Rudi sangat mencintai Tamara. Demikian juga Tamara. Mereka berdua saling mencintai. Dan gak lama lagi juga mereka akan segera menikah. Rasti, kamu sudah berbuat dosa dengan bawa aib bagi keluarga ini. Jadi tolong, jangan kamu berbuat dosa lagi dengan niat yang ada pada diri kamu untuk memisahkan mereka berdua. Ya. Oke. Setiap laki-laki memang pintar mempermainkan perasaan wanita. Khususnya wanita lemah seperti saya yang tidak mempunyai dukungan dari siapa-siapa. Oke, saya nyerah. Saya tidak akan menuntut apa-apa dari kamu, Rud. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Ini adalah bayi kamu. Darah daging kamu. Lagi pula, saya bisa mencari laki-laki yang mau menerima saya apa adanya. Dan mau menerima bayi yang malang ini. Rasti, Rasti. Bagaimana, Fer, Rudi? Apa Rasti sudah memberitahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya? Belum, Om. Tapi kita belum terlambat untuk terus berusaha. Permisi, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om percaya pada kalian berdua. Selamat malam, Pak Ferry. Malam, Pak Jati. Ini kunci mobilnya, Pak. Oh, terima kasih, Pak ya. Pak Jati, sebentar. Ini ongkos untuk Pak Jati pulang. Pak Rudi, mari. Ferry, kenapa sih tadi kamu pakai bohong?
Kenapa kamu bilang saya masih mau menikah sama Tamara? Saya nggak bohong, Ruth. Itu benar. Ferry, kamu kan tahu, Ferry, di depan semua publik, waktu saya konferensi pers, di depan semua wartawan, saya sudah bilang saya tidak akan menikah sama Tamara. Rudy, saya nggak tahu tentang sikap kamu belakangan ini. Dan banyak hal yang saya nggak mengerti. Kenapa kamu sekarang berubah, Ruth? Saya memang berubah, Fer. Saya memang lain. Sesuatu yang nggak mungkin kamu sembunyikan dari saya, Ferry. Tamara itu terkenal. Semua orang tahu dia. Saya dengar. Saya dapat kabar. Kalau kamu begitu marah sama Tamara di restoran. Kenapa? Hah? Kenapa, Fer? Yang saya heran, Fer. Dan saya nggak habis pikir. Kenapa kamu bisa memarahi perempuan seperti Tamara, Fer? Kenapa? Kamu begitu marah pada waktu itu, Fer. Kamu ingat, Fer? Dulu, waktu saya pulang sekolah, di tengah jalan, saya diganggu sama segerombolan teman-temannya Gembul. Yang kita tahu ya, mereka adalah berandalan sekolah. Waktu saya mau melawan, kamu tarik saya. Kamu marahin saya. Kenapa? Karena kamu takut saya terluka. Karena kamu sayang sama saya, Fer. Kamu cintai saya, Fer. Kenapa kamu memarahi Tamara, Ferry? Karena kamu mencintai Tamara. Saya yakin itu. Saya yakin, Ferry. Rudy, saya memang mencintai Tamara. Tapi cinta saya tidak lebih cinta seorang kakak terhadap adiknya. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan kamu dan dia akan menjadi adik ipar saya. Saya melakukan ini karena saya ingin menyatukan kalian berdua. Ruth, dengar, Ruth. Rudy, dengar. Saya sangat sayang sama kamu. Ferry, setelah saya yakin, saya rela kok. Saya rela, Ferry, untuk meninggalkan Tamara, Ferry. Walaupun saya masih benar-benar mencintai dia, Ferry. Karena buat saya nggak mungkin saya bisa menikah sama dia, Ferry. Kamu harus menikah dengan Tamara, Rudy. Jangan khawatir. Kamu pasti akan menikah dengan Tamara. Ada apa, Pak? Ada Tamara, Pak? Tamara, ada sesuatu yang saya ingin bicarakan sama kamu.
Ada apa sih, Fer? Tamara, kamu harus menikah dengan Rudi. Apa? Dengar, Tamara. Mungkin pernikahan ini akan menjadi yang terbaik buat kamu. Kamu kenapa sih? Malam-malam ke rumah saya minta saya nikah sama Rudi. Emang kamu pikir saya siapa? Tamara, apa yang terjadi sama saya, itu sesuatu yang kamu belum pikirkan sebelumnya. Ah, omong kosong kamu. Kamu nggak bisa nakut-nakutin saya seperti itu, Fer. Saya cinta sama kamu. Dan saya nggak mau menikah sama Rudi. Dan itu yang kamu lakukan terhadap semua mantan pacar kamu. Apa maksud kamu? Rudi, David, mereka kamu tinggalkan di saat mereka ingin menikah dengan kamu. Dan mungkin kalau saya mengatakan ingin menikah dengan kamu pasti akan meninggalkan saya. Tutup mulut kamu, Fer. Kamu nggak pantas menuduh saya seperti ini. Kamu nggak pantas menghina saya seperti ini, Fer. Saya nggak nyangka kamu berani bicara seperti ini sama saya. Tamara, impian kamu akan sirna. Karena ada wanita lain yang lebih dulu mengambil saya dari kamu. Saat ini Rasi sedang hamil. Itu membuktikan kalau saya tidak pernah mencintai kamu. Dan tidak akan menikah dengan kamu. Maafkan saya, Tamara. Maksud kamu apa?